Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yoyo. Maaf ya Pak Yudi, nanti saya mengganggu Pak Yudi kurang lebih 5 sampai 10 menit. Iya Pak. Pak, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya dari Pak Yudi? Alhamdulillah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat Pak. Alhamdulillah luar biasa Pak. Baik, jadi begini Pak Yudi. Sebelum ke percakapan Pak Yudi, saya mau menyampaikan bahwa supervisi akademik ini merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan potensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah, ini nanti siklus dalam supervisi ini ada 3 tahapan Pak Yudi, yaitu yang sekarang ini pra-observasi yang kita lakukan, kemudian nanti dilanjutkan observasi, kemudian yang terakhir nanti pasca observasi. Oh ya Pak Yudi, bagaimana perasaan Bapak ketika akan saya lakukan supervisi ini? Sangat alhamdulillah Pak. Perasaan saya sangat senang ya karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa yang hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi diri saya sebagai guru dan apa-apa yang belum atau yang masih perlu diperbaiki sebagai guru Pak. Baik Pak Yudi, sekarang Bapak ingin saya membantu membangun kompetensi yang mana dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari diri Bapak sendiri. Ya, untuk murid tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kompetensi saya terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beragam, yang berdiferensiasi. Ya, terus Pak Yudi. Kemudian untuk kegiatan supervisi nanti, tujuan pembelajaran yang Pak Yudi terapkan tujuan apa Pak? Tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran IPA yaitu siswa mampu menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini? Baik, sehat walafiat ya. Sama saja seperti Pak Yudi, sehat ya. Semoga keadaan ini selalu kita apa? Kita alami pokoknya setiap hari sehat terus ya. Seperti itu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada yang masuk semua ya. Masuk semua. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Berarti ini masuk semua. Masuk semua. Terima kasih. Coba anak-anak sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Coba Makul dipersiapkan untuk berdoa. Materi dari mata pelajaran IPAS, belajar IPAS
mengklasifikasi bagian tubuh tumbuhan, dan mendeskripsikan fungsinya. Jadi bagian tumbuhan itu fungsinya nanti untuk apa? Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses bagi makhluk hidup. Yang ketiga adalah membuat simulasi penggunaan bahan atau alat baku sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Oke? Itu tujuan pembelajarannya. Nanti kita awali dengan pembelajaran. Coba sekarang Pak Yudi ini membawa apa? Membawa bunga. Banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Di lingkungan sekolah saja banyak sekali. Ya. Contohnya tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Satu, apa aja? Mangga, jambu, palem, klengkeng, stroberi, apa Asia? Serut, apa nih? Banyak sekali, singkong dan lain sebagainya. Tumbuhan, tumbuhan itu perannya sangat penting bagi kehidupan kita. Kelangsungan hidup di mana? Di dunia ini, banyak sekali tumbuh-tumbuhan, macamnya banyak sekali. Kita lihat sekitar kita, itu banyak sekali macam-macam dari tumbuhan. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Coba perhatikan anak-anak, perhatikan anak-anak. Dari bawah sampai dengan yang atas ini, dari bawah sampai dengan yang atas ini. Kira-kira bagian-bagiannya. Kalau manusia, ibaratnya manusia, ini analogi kita, kayak ngesor tekan dhuwur. Awake iki bagian-bagian tubuhnya apa? Kaki, apa nih? Apa? Badan, terus apa? Tangan, terus mata, terus telinga, terus hidung, terus rambut dan lain sebagainya, gitu. Begitu juga dengan tumbuhan, bagian-bagiannya, bagian-bagiannya sangat banyak sekali. Apa saja yang dari bawah? Terus batang dulu, gitu. Terus ini, terus apa lagi ini? Terus yang kecil-kecil ini, buah atau biji. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Ada berapa tadi? Satu, apa? Dua, tiga apa? Daun. Empat, bunga. Lima, ada 5 bagian-bagian. Materi kali ini kita akan membahas tentang 5 ini. 5 ini. 5. Coba siapa yang tahu kira-kira peran dari atau fungsi dari bagian tumbuhan yang paling bawah yang masuk ke dalam tanah ini? Kira-kira untuk apa, Maul? Untuk apa? Apa? Betul sekali. Fungsi dari akar. Fungsi dari akar ini adalah untuk menyerap makanan. Apakah hanya makanan saja? Menyerap air, pinter Fian. Menyerap air. Jadi, kalau kita tahu kadang tumbuhan yang layu itu kalau disiram air akan bagaimana? Segar kembali. Berarti perannya itu dari peran bagian apa? Bagian akar. Contoh misalkan kotoran, bisa sederhana, bukan hanya air saja, tapi memang apa? Makanan juga. Makanannya apa tuh? Tanduran ini. Apa makanan tanduran ini? Pupuk. Zat-zat yang terkandung di dalam tanah. Selain itu adalah air. Disorak, sopedot. Sopedot. Ngasih tekan ini disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini peran dari apa? Dari akar. Sampai di sini ada pertanyaan? Fungsi dari akar? Tidak? Nah, jenis-jenis akar juga banyak. Nantinya kita tahu, enak sih akar-akar sing gede, enak akar-akar sing
kecil-kecil ya, namanya akar kayak sing jenis tumbuhan sing ada yang berakar apa? Berakar serabut dan ada juga yang berakar tunggang. Ya, dua apa macam akar. Nanti kita bahas tentang akar lagi di materi yang selanjutnya. Sekarang yang kedua adalah bagian tubuh tumbuhan yang berupa apa? Tadi setelah akar batang, gitu? Batang. Kira-kira fungsi batang apa Wali? Untuk apa? Batangnya untuk menopang tubuh tumbuhan supaya apa? Supaya tidak jatuh, supaya tidak roboh, ya kan? Kekuatan roboh karo awake dhewe iki, ya kan? Tulang belakang iki, ya. Apa wis jenenge? Aku lah, ya wis wonge lumpuh, ya kan? Lumpuh, ya kan? Roboh karo iki, ya kan? Menopang tubuh tumbuhan. Selain itu, fungsinya untuk apa? Ya, coba, untuk apa? Tumbuhan batang digunakan untuk apa? Apa? Menyalurkan lagi ya, makanan dan atau minum air yang mengangkut adalah batang. Batang juga banyak sekali macam apa itu macamnya ya, ada ranting, ada cucu ranting, ada anak ranting gitu. Jadi macamnya banyak sekali. Jadi itu termasuk batang. Kan masuk gimana sih nyalurke tekan pucuk, itu tekan bunga, tekan buah, itu adalah batang. Nutrisi memang sing gowo adalah batang. Fungsinya. Sampai di sini tentang batang ada pertanyaan? Tidak. Tengah nih, mau kayak takok loh. Ada yang tanya. Gitu. Yang ketiga sekarang, setelah akar, setelah batang, kira-kira apa? Daun. Gitu. Daun umumnya berwarna apa? Apakah ada Pak daun yang berwarna merah? Contohnya apa? Kalau di kelas kita, di lingkungan sekolah kita, apa kuning ya? Kuning, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau ya. Rata-rata kan hijau, ya hijau. Nah ini adalah daun, macamnya banyak, gitu. Ada daun menyirik, ada daun menjari, ada daun melengkung, gitu. Banyak, ya, banyak. Ada daun yang koyok gajan, koyok jagung, itu daun yang melengkung. Ada yang menjari, koyok godong, koyok menjari, godong telo, godong apa? Pepaya dan lain sebagainya. Ya, ini mekar. Kira-kira fungsi dari daun itu apa? Fungsi dari daun membuat makanan. Pinter Wahyu, membuat makanan. Lupa. Berarti masak Pak tujuannya. Membuat makanan. Iya, ya loh. Dengan kata lain adalah memasak. Memasak. Dengan bantuan apa ini? Dengan bantuan cahaya matahari kita. Cahaya matahari. Namanya itu proses apa? Fotosintesis. Fotosintesis berarti apa? Cara memasak, membuat makanan pada tumbuhan dengan cara bantuan sinar matahari. Cahaya sinar matahari. Nek terlalu panas banget, kira-kira sempurna kan tidak? Tidak, karena kurang air. Tapi kalau tanaman itu ditempatkan di apa tuh? Ruangan, kira-kira bagus apa enggak? Tidak, karena apa? Tidak terkena sinar matahari, akan layu enggak layu. Layu. Kepanasan juga layu. Kekurangan juga akan menjadi layu. Berarti fungsinya adalah
fungsi dari apa? Nah, nih. Oke. Sekarang yang selanjutnya bagian tubuh tumbuhan yang keberapa? Keempat berarti apa? Bunga. Gitu, bunga. Kira-kira fungsi dari bunga itu apa nanti? Sebagai tempat berkembang biakan. Apa itu pengertian fungsi berkembang biakan? Bertambah banyak dengan cara kawin, gitu, dengan cara kawin, gitu, bertambah banyak. Kita ketahui bagian-bagian bunga, enek sing apa wis jenenge mahkota, enek sing putih, kepala putih, apa wis itu benang sari, gitu, benang sari dan lain sebagainya. Bagian bunga sing sempurna, gitu. Ada yang bunga sempurna, ada yang bunga yang tidak sempurna, gitu, bagian. Untuk apa? Berarti fungsinya dari bunga tersebut adalah untuk perkembangbiakan pada tumbuhan, perkembangbiakan supaya bertambah banyak, tidak ya, jauh kayak orang yang bunga emang kira-kira semakin lama tumbuhan itu gede akhirnya mati kan punah, ya kan? Punah, semakin lama semakin punah. Makanya fungsi dari dari bunga tadi untuk berkembang biakan, bertambah banyak. Pohon sisi mari dadi sewu. Ya, bijine regane akeh. Pohon sisi dadi sewu, pohon sisi dadi 100. Bisa juga seperti itu. Ya, berkembang biakan. Terus yang selanjutnya bagian tubuh tumbuhan tadi yang nomor berapa? Nomor 5. Apa nomor 5? Buah. Ya, buah. Apa kira-kira fungsi buah? Yuk, apa kira-kira fungsi buah? Ya toh, fungsi buah. Untuk apa? Menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di Untuk? dalamnya. Hah? Melindungi makanan. Buah untuk cadangan makanan. Dilihat bukunya coba, ayo. Buah. Nah, buah. Buah. Dibaca. Ayo dibaca. Apa? Tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji dari dalamnya. Kita tahu seperti buah, misalkan, gitu. Misalkan buah apa kira-kira? Buah mangga misalkan, gitu. Buah mangga, durian, apa nih? Rambutan dan lain sebagainya, gitu. Sebagai cadangan makanan, ya sebagai cadangan makanan. Sebagai cadangan makanan bisa dikonsumsi. Cadangan makanan. Pada tumbuhan itu sendiri juga demikian, gitu. Dan di dalamnya yang berisi dengan biji. Misalkan ini mangga, ya, mangga. Bijinya kan jeruk ini, ya. Rambutan juga demikian, rambutan. Bijinya mentol, ya. Nongko di sini apa kayak beton, ya, beton. Nih, salad dan lain sebagainya itu adalah biji, ya, atau yang di dalamnya tadi, di dalam buah tadi, oke? Itu bisa dimakan kan? Bisa. Siapa yang pernah makan biji? Biji apa kira-kira? Biji nangka. Biji apa nih? Durian. Bisa. Ya. Ini adalah tentang bagian-bagian dari apa? Dari tubuh tumbuhan. Kayak akar, terus batang, terus daun, ya, terus bunga, terus baru enek buah, gitu, buah, gitu.
2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Tidak. Mungkin ada yang ada pertanyaan? Saya Pak. Pak, saya bertanya Pak. Ya, bertanya apa, Ul? Tabel itu bisa dimakan kan Pak yang putih itu Pak, yang jenenge Kentos. Ya, bisa. Saya pernah makan itu Pak. Ya. Sekarang sekarang anak-anak saya akan beri tugas, saya akan beri tugas di lembar ini, coba diperhatikan. Tugas kelompok 1 bangku 1. 1 bangku 1. Itu fungsi bagian tubuh tumbuhan. Coba anak-anak tulis, tulis kembali pada materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yudi tadi. Didelok gambare, dilihat gambarnya, lalu fungsi atau peran dari bagian-bagian tersebut, bagian dari tumbuhan itu kamu tulis kembali, kamu tulis kembali apa fungsi dari tubuh tumbuhan tersebut. Nah, nanti kalau sudah selesai dikumpulkan, Pak Yudi tunggu. Sudah selesai bisa dikumpulkan Pak Yudi. Saya ambil Pak Yudi. Besok pada pertemuan besok kita akan melihat hasilnya. Pada pertemuan kali ini, kira-kira anak-anak sudah hafal atau sudah bisa mengetahui fungsi-fungsi bagian tumbuh-tumbuhan? Sudah mengetahui? Sudah? Askar sudah? Tristan sudah? Sudah? Belum? Empun, tak kira belum, empun. Sudah berarti, sudah. Fungsi-fungsi dari akar, sudah, dari batang, sudah, dari daun, sudah, dari bunga, dari buah, itu sudah semua. Bisa paham, Nah, fungsi. Menyebutkannya sudah bagian-bagian tumbuhan. Sudah, sudah. Perannya atau fungsinya juga demikian. Gitu. Anak-anak, pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terus anak-anak nanti untuk tugas PR-nya itu dibuka halaman 5. Halaman 5. Ada 5 nomor nanti di situ di dalam bukumu, Itu dikerjakan di rumah, Kalau PR di rumah itu bisa tanya sama simbah, sama ibu, sama kakak, sama adik, sama siapa? Sama nenek dan lain sebagainya, bebas di rumah, jangan takut-takut. Simbah kakung tani ngono, biyen yo tunggal wis belajar tentang ini, pasti lebih paham, lebih paham. Belajar di rumah, anak-anak ditingkatkan untuk apa? Belajarnya, materi kelas 4 banyak sekali dan akan lebih tentunya akan lebih sulit. Makanya harus ditingkatkan belajarnya. Tentang materi
akar manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Ya, bagi manusia. Kira-kira manfaatnya untuk apa? Banyak sekali ya. Bagi manusia untuk apa? Makanan. Untuk apa? Untuk dimakan. Untuk apa? Untuk apa? Ya mencegah termasuknya kalau dampak bagi lingkungan. Untuk apa saja tumbuhan? Hah? Supaya tidak banjir atau tanah longsor. Menyerap air dari bak sing nangkep siapa? Sing nyedot tumbuhan. Makanya jangan kita rusak tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ojo di obati, jangan dibagi secara liar, nanti akan punah. Oke? Perhatikan seperti itu, ya. Anak-anak harus memelihara tanaman yang ada di lingkungan. Kita bahas pada materi yang akan selanjutnya, ya, dipelajari di rumah, dikerjakan di rumah, PR dikerjakan di rumah. Cukup sekian materi kali ini, Ada kurang lebihnya Pak Yudi dalam menyampaikan materi pelajaran hari ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkemas-kemas, punya diamu ditaruh di tas. Kita berdoa. Siapkan tiang untuk berdoa. Yang punya Kenzo. Punya Wahyu. Tristan.